total ada 1.646 warga binaan pemasyarakatan yang telah dikeluarkan dari rutan dan lapas di Jawa Timur. Selama di luar, saudara, para warga binaan ini akan tetap dipantau dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Sebelum dikeluarkan dari tahanan, warga binaan ini telah mendapatkan pelatihan keahlian agar bisa bekerja setelah kembali ke masyarakat. Setelah dikeluarkan dari rutan dan lapas, warga binaan ini akan tetap di dalam pantauan dan pengawasan. Mereka juga tidak diperbolehkan keluar rumah selama masa asimilasi. Nantinya pihak lapas atau rutan akan bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan pengawasan warga binaan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Pargiono, menyebut jumlah warga binaan yang berlebih di Jawa Timur membuat rentan penularan virus corona di dalam lapas dan rutan. Dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi ini diharapkan bisa mengurangi risiko penularan dan penyebaran virus corona. Usai menjalani proses pemberkasan, sebanyak 26 narapidana kasus umum dan narkoba yang menghuni lapas kelas 2B Kota Mojokerto, Jawa Timur dibebaskan lebih awal dari jadwal pembebasan yang telah ditentukan. Hingga 3 April, 80 narapidana yang akan dibebaskan untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pembebasan narapidana kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah guna memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas. Hal ini dilakukan karena narapidana dan tahanan yang berjejal dan tidak dapat lagi menjaga jarak karena jumlah narapidana yang ditahan melebihi kapasitas lapas. Informasi lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, selamat siang. Bagaimana nantinya skema pembebasan para napi ini? Ya, Maidop dan juga saudara, yang telah kami konfirmasi kepada pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, ini ada 2 mekanisme yang akan diterapkan kepada narapidana terkait dengan pembebasan bersyarat ini. Yang pertama adalah asimilasi, di mana ini diperuntukkan bagi para narapidana yang sudah menjalani setengah dari masa hukuman penahanannya. Sementara untuk yang kedua, ini adalah integrasi untuk para narapidana yang sudah menjalani masa tahanan selama 2/3 dari masa hukumannya. Sementara itu, saudara, untuk bagaimana nantinya mekanisme untuk pembebasan bersyarat ini, nantinya sebelum dibebaskan, para narapidana ini harus menjalani sidang TPP terlebih dahulu atau tim pengamat permasyarakatan, di mana dari hasil sidang ini nantinya akan diputuskan siapa wali yang nantinya akan menjamin masing-masing tahanan tersebut, lalu kemudian apakah yang bersangkutan atau para narapidana ini bisa dinyatakan berkelakuan baik sepenuhnya selama masa hukuman, dan yang ketiga mengenai waktu wajib lapor. Mengenai waktu wajib lapor ini nantinya juga akan ditentukan dalam sidang TPP. Jadi seperti yang disampaikan oleh pihak Kanwil Kumham Jawa Timur, bahwa ini bukan merupakan pembebasan seutuhnya, melainkan ini adalah pembebasan bersyarat. Dan hal ini disampaikan dalam petikan wawancara berikut ini. Pengertiannya adalah begini, bahwa para narapidana dan anak yang diberikan asimilasi kemarin, syarat di dalam Permen Kumham tersebut untuk anak adalah sudah menjalani setengah dari masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember nanti. Sedangkan untuk narapidana adalah sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Desember nanti. Jadi pengertiannya bukan dibebaskan, saya ulangi lagi, diluruskan bukan dibebaskan, tapi diberikan program asimilasi di rumah. Ini juga dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 tadi. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini bukanlah pembebasan sepenuhnya, melainkan pembebasan bersyarat, yang artinya para narapidana yang sudah diberikan kebebasan bersyarat, ini kemudian nantinya harus diberlakukan wajib lapor. Sementara itu, saudara, dari total 39 rutan dan juga lapas yang ada di Jawa Timur, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 April atau 2 hari yang lalu, ini total narapidana yang sudah diberikan pembebasan bersyarat ini lebih dari 1.600 orang. Sementara untuk di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Rutan Medaeng, total jumlah narapidana yang sudah diberikan pembebasan bersyarat ini sebanyak 70 orang. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah sampai dengan tanggal 7 April mendatang atau sampai dengan batas akhir dari waktu pembebasan bersyarat ini diberlakukan oleh pihak Kemenkumham. Demikian, Maidop. Ya, Kika, kemudian apakah para napi yang dibebaskan ini nantinya diberi bekal secara ekonomi, Kika? Ya, tadi kami juga sempat mengonfirmasi terkait hal itu, karena memang masing-masing dari narapidana ini setelah dibebaskan juga masih butuh uang.
untuk kemudian bisa menyambung hidup setelah keluar dari lapas. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak lapas maupun rutan selama beberapa waktu sebelum mereka dibebaskan ini, mereka sudah diberikan keterampilan-keterampilan yang beragam, mulai dari memasak, lalu juga keterampilan-keterampilan untuk membuat mebel, dan juga keterampilan membuat prakarya lainnya, sehingga nantinya ini bisa mereka jual dan juga menjadi bagian, sehingga mereka nantinya juga bisa menyambung hidup dari uang yang mereka hasilkan, dari hasil karya yang mereka dapatkan pelatihannya beberapa waktu selama mereka berada di rutan dan juga lapas. Demikian, Maidop. Terima kasih laporan Anda, Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.